Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kembali lagi bersama kami Medinah, Media Dakwah Islam Indonesia Berkah. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kembali lagi bersama saya dengan Ustadz Fauzan. Kali ini saya ingin bercerita mengenai kisah-kisah sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa perjuangan Rasulullah dalam mensiarkan agama Islam dengan dakwahnya sungguh sangat luar biasa. Perjuangan Rasulullah perlu kita tiru. Dari perjuangan tersebut ada kisah-kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang bernama Ali. Ali ini salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk golongan yang paling kecil dari anak-anak dia. Ali masuk Islam usianya 10 tahun. Ketika usianya 10 tahun, Ali sudah masuk Islam. Ini membuktikan bahwa dakwah Rasulullah itu tidak hanya untuk kalangan orang dewasa. Tapi dakwahnya Rasulullah bisa ke anak-anak. Buktinya apa? Ali yang usianya masih 10 tahun bisa masuk Islam. Ketika Ali masuk Islam di usianya 10 tahun, ada 3 aspek yang bisa kita lihat dari perbuatan Ali. Salah satunya yang pertama adalah kecintaan Ali kepada Rasulullah. Bagaimana kecintaan Ali kepada Rasulullah? Ketika itu pernah Ali, dia tidur di tempat Rasulullah. Karena pada waktu itu Rasulullah ingin hijrah dan berperang. Ketika itu Ali memberanikan diri untuk tidur di tempatnya Rasulullah. Karena suatu saat takutnya dikhawatirkan nanti ada para orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Dan Ali merelakan dirinya untuk menyamar di kasurnya sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan usianya yang masih muda, kecintaan Ali kepada Rasulullah sangat patut diacungkan jempol. Dari sini kita tahu bahwa kecintaan Ali kepada Rasulullah itu sangat baik. Ketika Rasulullah sedang perang, Ali menjagakan kamarnya. Ali membersihkan ruangannya. Ali menggantikan posisinya. Sehingga Ali ini sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini aspek kecintaan Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu usianya sangat muda. Ini patut ditiru nih kepada kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Jadi adik-adik Medina di sini bisa meniru. Kecintaan itu tidak mesti usia kita harus tua. Usia muda pun kita bisa cinta kepada Allah. Usia muda pun kita bisa cinta untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masjid-masjid, musola-musola hanya diisi oleh orang-orang tua. Nah, Ali ini usianya masih muda, tapi dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa aspeknya? Yaitu adalah keilmuan. Keilmuan Ali. Ali karoma wajah. Kenapa bisa dibilang keilmuannya? Karena julukan Ali itu adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Kenapa? Karena keilmuannya Ali sangat diagungkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali itu nama aslinya sebenarnya bukan Ali. Ali ini julukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli dari Ali adalah Haidar. Ini nama aslinya nih. Anak-anak belum tahu kan? Adik-adik semuanya. Jadi nama asli Ali itu rupanya Haidar. Nah, kenapa bisa disebut Ali? Ali ini asal kata dari bahasa Arab, yaitu tinggi. Nah, tinggi apanya? Tinggi ilmunya. Tinggi imannya. Tinggi ketakwaannya. Maka dari sini Rasulullah SAW menyebutkan kepada Ali dengan nama tadi Ali. Yang awalnya namanya Haidar dinisbatkan menjadi Ali. Tempat yang tinggi. Tinggi kecerdasannya, tinggi ilmunya, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Ali ini bisa masuk Islam oleh Rasulullah SAW
di sisi lain memiliki keilmuan yang sangat baik. Hingga akhirnya dijuluki sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita bisa menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Karena dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang baik. Apapun aspeknya kita harus menggunakan, harus memiliki ilmu. Ingin menjadi profesor, kita harus memiliki ilmu. Ingin baca Al-Quran, kita harus punya ilmu. Ingin jadi dokter, kita harus memiliki ilmu. Ingin memiliki apapun, kita harus butuh namanya ilmu. Nah, dengan kita meniru keilmuannya Ali, itu sangat penting. Jadi untuk adik-adik semua di sini, jangan sampai kita bermalas-malasan. Marilah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatu uqba liman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah kita dalam menuntut ilmu. Karena berapa banyak orang yang menyesal karena dia bermalas-malasan. Fanadamatu uqba liman yatakassal. Menyesal orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Menyesal orang-orang yang tidak mau belajar. Jangan sampai kita karena sudah tua akhirnya kita malas belajar. Untuk belajar menuntut ilmu kita tidak mengenal usia. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Nah, inilah aspek dari yang diperlakukan oleh Ali karomah wajah. Yang ketiga adalah apa? Kecerdasan Ali. Aspek kecerdasan Ali. Rupanya ketika Ali masuk Islam itu, ada sisi yang bisa dilihat yaitu kecerdasan Ali yang sangat baik. Rupanya hafalan Ali ini sangat baik. Dia tidak hanya sekedar bisa mengingat, tapi bisa menulis. Nah, dengan karyanya Ali ini yang sangat banyak, itu Rasulullah membanggakan Ali. Dengan adanya tulisan, karya yang dimiliki oleh Ali, ini bukti bahwa kecerdasan Ali itu sangat bagus. Nah, dengan apa? Dengan karyanya. Karena kita tahu ada beberapa para alim ulama di Indonesia menyatakan wala tamutunna illa wa antum katibun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam memiliki karya. Nah, dengan karya inilah kita memiliki namanya kecerdasan dalam membuat karya, dalam membuat tulis menulis. Nah, Ali ini sangat cerdas. Tidak hanya dia mudah menghafal, tapi dia mudah dalam membuat karya-karyanya, membuat buku-bukunya. Hingga akhirnya buku-bukunya itu dibaca oleh orang-orang banyak. Sehingga ini menjadi bermanfaat bagi orang lain. Inilah aspek yang dimiliki oleh Ali. Salah satu sahabat Rasul yang usianya masih dini. Dia sudah memiliki keilmuan, kecerdasan, ketakwaan yang sangat luar biasa. Dan sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga 3 aspek ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa menambah wawasan kepada adik-adik semuanya. Medina, media dakwah Islam Indonesia berkah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.